Assalamualaikum anak-anak soleh. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan kembali belajar bidang studi bahasa Indonesia tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 dengan materi kita hari ini tentang benda yang terbuat dari kayu. Seperti biasa, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa dimulai. Oke, setelah berdoa, silakan anak-anak soleh menyimak video berikut ini ya. Selamat belajar. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Kalian coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Di sini ada meja, kursi, pensil, rak, dan lemari. Kalian coba lihat, kira-kira bahan apakah yang membentuk benda-benda tersebut? Anak-anak, coba kalian sebutkan bahan untuk pembuat pensil. Ya, benar, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu, bukan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log bisa menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat, atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log atau kayu gelondongan dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya yaitu dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Apakah kalian tahu jawabannya? Ya, karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu diantaranya adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati juga dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Namun, kelemahan benda berbahan kayu antara lain tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Selain itu, ada juga beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya, sehingga menjadi mudah rusak dan lapuk. Nah, anak-anak, berdasarkan wacana yang sudah dibacakan tadi, kalian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Pertanyaan ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Pertanyaan keempat, tuliskan 5 contoh benda yang terbuat dari kayu. Kalian tuliskan jawaban-jawaban pertanyaan berikut ini di buku latihan kalian ya. Kemudian, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Pastinya banyak sekali ya. Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, ini dia kolomnya. Di sini ada kolom nomor, nama benda, dan kegunaan benda. Misalnya, kalian bisa tuliskan nama bendanya lemari. Kegunaan lemari antara lain adalah untuk menyimpan pakaian yang bersih. Nah, selain itu, kalian harus cari benda-benda yang lainnya yang terbuat dari kayu ya. Dan jangan lupa
Tuliskan juga kegunaan benda-benda tersebut. Kalian tuliskan hasil pengamatan kalian ini di buku latihan kalian ya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, ditebang secara liar akan membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air akan menggenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Apakah kalian pernah merasakan kejadian banjir? Nah, itu akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu menebangi pohon secara liar tanpa ada usaha untuk menanami pohon kembali di hutan tersebut. Kalian tidak boleh tiru mereka ya, karena hal ini akan merusak lingkungan dan juga akan menyebabkan bencana alam. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat pula. Kegiatan ini disebut penebangan liar atau illegal logging. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka lambat laun hutan kita akan semakin gundul, akan terjadi bencana-bencana alam, diantaranya adalah banjir dan tanah longsor. Pastinya kalian tidak inginkan bencana-bencana tersebut terjadi. Semoga saja orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab ini, mereka sadar akan kesalahan mereka dan tidak melakukannya lagi. Anak-anak musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut ini ya. Di desa Siti banyak penebangan liar atau illegal logging. Nah, menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Berikutnya, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Coba kalian diskusikan ya, musyawarahkan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah-masalah yang sudah disampaikan berikut ini. Kalian bisa tuliskan hasil diskusi dan hasil musyawarahnya di buku latihan kalian ya. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini ya. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu ya. Anak-anak, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Pastinya keputusan yang diambil tidak mewakili pendapat dari masing-masing peserta musyawarah atau peserta diskusi. Ayo diskusikan bersama temanmu, mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.